I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap baik-baik saja ya, meskipun dalam keadaan di rumah saja. Perkenalkan, nama kakak Nanda Alaida Ahika Putri dengan NIM A5102100063 dari kelas 4B. Nah, di sini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat teman-teman, tepatnya dari kota Sukabumi, yang berjudul Legenda Telaga Warna. Pergi jauh melanglang buana ke negeri Cina. Hai kawanku, jangan pergi kemana-mana. Yuk dengarkan dongeng Legenda Telaga Warna. Alkisah, di daerah Jawa Barat terdapat kerajaan bernama Kutatanggehan. Nah teman-teman, keadaan di kerajaan tersebut sangatlah makmur dan damai. Rakyat dari kerajaan tersebut hidup sejahtera berkat dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana teman-teman. Ia bernama Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sayangnya ketentraman itu belum lengkap teman-teman, karena Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai oleh seorang anak. Setiap harinya tanpa berputus asa, mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasih-Mu agar segera diberikan momongan ya Tuhan. Di balik doa-doa tersebut, sang ratu sering merasa sedih dan murung. Raja merasa sedih melihat keadaan istrinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertapa. Beberapa bulan kemudian, akhirnya harapan mereka terkabul teman-teman. Ratu Purbamana pun hamil. Semua rakyat yang mendengar kabar tersebut langsung pergi berbondong-bondong ke kerajaan dan memberikan hadiah untuk keluarga kerajaan. Setelah 9 bulan akhirnya, Ratu Purbamana pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan menggemaskan. Ia bernama Putri Gilang Rukmini. Raja, ratu, dan rakyat semuanya sangat menyayangi Putri Gilang Rukmini. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Namun, ia memiliki sifat yang kurang baik teman-teman. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat manja. Suka marah-marah kalau keinginannya tidak dituruti. Bahkan, ia tidak segan-segan untuk berkata kasar kepada orang lain. Jangan ditiru ya teman-teman. Tetapi raja, ratu, dan rakyat tetap menyayangi Putri Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang ke-17, rakyat berbondong-bondong untuk pergi ke istana memberikan hadiah yang sangat banyak dan tentunya indah teman-teman. Raja memutuskan untuk menyimpan hadiah tersebut di sebuah gudang agar sewaktu-waktu ia dapat menggunakannya demi kepentingan masyarakat. Tak lama, Putri Gilang Rukmini tiba dan menemui kedua orang tuanya. Salam ayahanda. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku ingin meminta hadiah istimewa. Hadiah apa yang kau minta, wahai putriku? Begini ayah, aku ingin setiap helai rambutku dipasangi oleh berlian ayah. Ratu Purbamana pun terkejut mendengarkan permintaan putrinya. Permintaanmu kali ini sangatlah berlebihan, nak.
janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Betul putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan hampir semua bajumu itu dihiasi oleh perhiasan, nak. Begini saja, lebih baik semua perhiasan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat Kuta Tangguhan. Mendengar permintaannya ditolak, Putri Gilang Rukmini sangat marah. Ia langsung mengambil perhiasannya dan melemparkan ke arah ayah dan ibunya. Hah, menyebalkan sekali. Lalu, Raja dan Ratu sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dalam suasana hati yang sangat sedih, Raja tetap berusaha memberikan hadiah yang terbaik untuk putrinya. Setelah itu, Raja menemui seorang kamasan istana. Oh iya teman-teman, tahu tidak apa itu kamasan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kamasan dalam istilah bahasa Sunda adalah sebutan bagi orang yang ahli membuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung emas untuk hadiah ulang tahun putriku. Ini dia. Baik yang mulia, perintah Paduka akan segera saya laksanakan. Hari ulang tahun pun tiba teman-teman. Raja, Ratu, dan rakyat berkumpul di balai ruang istana. Mereka dengan sabar menunggu kehadiran Putri Gilang Rukmini. Tak lama, Putri Gilang Rukmini pun tiba. Semua menyambut dengan hangat Putri Gilang Rukmini tersebut. Dan semua sangat mengagumi kecantikan Putri Gilang Rukmini. Wah, Kutrit, lihat betapa cantiknya ya wajah Putri Gilang Rukmini. Wah, benar sekali ya Cuk, cantik sekali. Lihat, wajahnya begitu bersinar melebihi semua perhiasan yang dikenakannya ya Cuk. Kutrit, cantik sekali. Raja pun segera menyambut putrinya. Wahai putriku Gilang Rukmini, engkau telah menjadi seorang gadis dewasa. Bukan hanya ayah dan ibumu yang mencintaimu, nak, melainkan seluruh rakyat Kuta Tangguhan. Sebagai bentuk rasa sayangnya, mereka membuatkanmu sebuah kalung emas. Ini, kenakanlah nak. Melihat kalung yang diberikan oleh raja, raut wajah Putri Gilang Rukmini pun tiba-tiba berubah teman-teman. Kalung ini jelek sekali, aku tidak sudi memakainya. Putri Gilang Rukmini pun langsung melempar kalung tersebut ke lantai balai ruang istana. Kalung itu pun hancur dan tersebar ke lantai ruang balai istana. Tiba-tiba seisi balai ruang istana pun menjadi hening teman-teman. Lalu Ratu pun langsung menangis melihat perilaku putrinya. Bukan hanya Ratu, melainkan seluruh rakyat Kuta Tangguhan turut menangisi perilaku putri. Trit, mengapa putri bisa setega itu ya? Aku pun jadi ikut sedih melihat Ratu yang tak henti-hentinya menangis. Tangisan rakyat yang tiada hentinya itu pelan-pelan membanjiri wilayah istana teman-teman. Seluruh wilayah istana pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya.
Dan ternyata bukan hanya wilayah kerajaan saja, melainkan seluruh wilayah Kuta Tangguhan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Seluruh wilayah Kuta Tangguhan yang tenggelam itu pun berubah menjadi sebuah telaga, teman-teman. Telaga tersebut sangat indah dan warna-warni, apalagi jika harinya sedang cerah. Konon katanya, warna-warna tersebut berasal dari berlian yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal sebagai Telaga Warna. Nah, teman-teman, kira-kira tahu tidak apa sih pesan moral yang kita petik dari cerita tersebut? Hayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi, pesan moral yang dapat kita petik adalah sebagai anak, kita harus selalu menghormati kedua orang tua dan kita harus menghargai setiap pemberian dari orang lain. Meskipun kita tidak menyukainya ya teman-teman. Menari Ronggeng di Natuna, Cendrawasih dari Papua. Sekian dongeng Telaga Warna. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah semuanya.